Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video belajar literasi. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang bab 1 Bahasa Indonesia kelas 9, yaitu teks deskripsi. Kali ini kita akan membahas buku paket halaman 13. Yang punya buku paket silakan sambil dikeluarkan buku paketnya. Kita akan bahas materi yang terdapat pada halaman 13. Sebelumnya kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, bahasan khusus pada bab ini yang menarik mengenai unsur kebahasaan adalah kohesi dan koherensi. Jadi ada dua istilah, kohesi dan koherensi. Mana koherensinya nih? Nah, kohesi sendiri ya, kohesi itu adalah, kalau di sini penjelasannya adalah keserasian hubungan. Keserasian hubungan, serasi antar unsur dalam sebuah paragraf. Antar unsur ini maksudnya apa? Antar unsur ini maksudnya antar kalimat ya. Jadi kalimat dalam sebuah paragraf itu serasi. Nah, kohesi sendiri dapat dibangun melalui beberapa macam ya, diantaranya pengacuan, substitusi, pelesapan, penggunaan konjungsi, repetisi, sinonim dan atau antonim. Itu kohesi. Baik, agar lebih jelasnya akan saya beri contoh sebuah kalimat ya, karena saya yakin definisi ini tidak akan cukup membuat kalian paham ya. Ini buka notepad dulu ya. Kohesi, misalnya saya punya kalimat Alif sedang menyetrika baju pramuka. Titik. Terus kita lanjut nih, kalimat kedua. Ini seragam aja ya, seragam. Seragam tersebut akan digunakan hari ini untuk kegiatan persami, misalnya persami, perkemahan Sabtu Minggu ya. Kalau di sekolah kita nggak ada ini ya. Kalau sekolah kita mungkin perjusa ya, nggak tahu namanya apa. Ini kalau istilah umumnya di sekolah-sekolah negeri gini, persami, perkemahan Sabtu Minggu. Nah teman-teman sekalian, ini ada dua kalimat yang kita tentu tahu kalau kalimat ini terhubung. Terhubung dengan apa? Apa yang menghubungkan kedua kalimat ini? Atau mungkin pertanyaan pertama adalah, seandainya salah satu kalimat dihapus, apakah kalimat yang lain tetap apakah kalimat yang lain tidak rusak gitu ya? Misalnya nih, saya hapus kalimat kedua. Jret. Kalimat pertama bagaimana? Kalimat pertama tidak apa-apa. Tapi kalau saya hapus kalimat pertama, jret, hilang. Ada yang rusak, gitu ya. Yaitu ada informasi yang tidak jelas. Di mana? Jadi kata tersebut dalam kalimat kedua ini akhirnya nggak bisa dipahami. Apa ini maksudnya? Artinya kalimat kedua ini membutuhkan kehadiran kalimat pertama. Nah, hubungan inilah yang disebut dengan kohesi. Nah, kohesinya dengan apa? Kalau ini kohesinya adalah dengan menggunakan kata tersebut. Karena kata tersebut di sini mengacu informasi pada kalimat pertama, yaitu seragam pramuka. Tersebut mengacu pada seragam pramuka. Nah, kedua kalimat ini punya hubungan kohesif. Jadi ada kohesi pada
kedua kalimat ini. Sampai sini semoga jelas ya. Nanti bila kurang jelas bisa kolang-kaling dalam gelas ya. Koleng-koleng kalau kurang jelas ya. Atau kita bahas di kelas. Jadi itu kohesi. Sekarang berikutnya koherensi. Kalau kohesi tadi keserasian, koherensi merupakan kepaduan ya, padu. Yang padu apanya? Antar gagasan. Jadi koherensi itu padu antar gagasan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tiap kalimat yang ada dalam satu paragraf itu gagasannya sama. Jadi kalau misalnya kembali ke contoh tadi ya, ini kalimat pertama membahas seragam pramuka, kalimat kedua pun juga membahas seragam pramuka. Berarti kedua kalimat ini koheren ya, atau punya hubungan koherensi. Jadi kedua kalimat ini sudah punya hubungan kohesi, juga sekaligus punya hubungan koherensi. Nah, seperti itu. Misal nih, bikin kalimat paman ke ladang untuk menggembala sapi. Titik. Demonstrasi di Senayan semakin tidak kondusif. Ini kan beda, ini namanya tidak koheren ya. Ini namanya tidak koheren. Tapi lain halnya nanti kalau ditambah kalimat yang lain ya, yang menghubungkan kedua kalimat ini, nah baru bisa koheren. Tapi sementara ini kedua kalimat ini tidak punya hubungan. Apa hubungannya paman ke ladang sama demonstrasi di Senayan? Kan nggak ada. Atau mungkin kalau contoh seperti ini terlalu nggak mungkin ada ya, jadi kita ganti dikit ya. Misalnya paman ke ladang untuk mengembala sapi. Rumput-rumput di ladang sekarang tidak gratis. Nah, sementara dua kalimat ini nggak ada hubungan nih. Paman ke ladang untuk mengembala sapi, terus kemudian rumput-rumput di ladang sekarang tidak gratis. Ini sementara tidak ada, kurang begitu ada hubungannya. Atau diganti ya. Ini karena ada ladangnya ini jadi berhubungan, diganti dulu ya. Rumput-rumput di desa sekarang tidak gratis. Apa hubungannya rumput-rumput di desa dengan paman ke ladang mengembala sapi? Kan nggak ada. Bagaimana supaya berhubungan? Ini kita ganti nih, di ladang. Kita tambah satu kalimat lagi, sehingga paman ke ladang membawa beberapa lembar uang secukupnya untuk membeli rumput. Nah, misalnya ini baru paragraf ini koheren ya, membahas satu gagasan yang sama, itu namanya koheren. Jadi silakan diberi coretan ya. Koheren ini apa sih? Membahas satu gagasan yang sama. Jadi sudah cukup ini, kepaduan antar gagasan sudah cukup sih. Atau biar lebih jelas ya, koheren sama dengan semua kalimat membahas satu gagasan yang sama. Sebentar. Apa bedanya koherensi dan koheren? Nah, ini mesti ada yang bertanya-tanya. Kadang kok saya bilang koheren, saya bilang koherensi. Koheren itu ya sama dengan koherensi ya, cuman koheren itu kata sifatnya. Nah, kata sifatnya.
Sedangkan kohesi itu kata sifatnya kohesif. Kohesif. Kedua kalimat tersebut kohesif. Dengan kata lain, kedua kalimat tersebut mempunyai hubungan kohesi. Bingung? Kalau bingung ya bagus, karena berarti mikir ya. Nanti bisa ditanyakan lebih jelas di kelas. Kita lanjutkan. Jadi koheren itu semua kalimat membahas suatu gagasan yang sama. Sedangkan kohesi masing-masing kalimat terhubung atau tersambung sehingga saling membutuhkan keberadaan masing-masing. Ini namanya apa tadi namanya? Kohesi ya. Warnanya dikecilkan dulu biar muat. Baik, sampai sini kohesi dan koherensi semoga bisa jelas ya. Kita akan lanjut ke detail contoh kohesi dan koherensi. Atau mungkin cukup dulu ya, barangkali capek, kita cukupkan dulu video kita kali ini. Kita lanjutkan video berikutnya untuk membahas lebih rinci tentang pengacuan, substitusi, pelesapan dan lain sebagainya yang itu menjadi penanda hubungan kohesi. Baik, terima kasih untuk semangat belajarnya. Kita ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.